Oke. Baik, mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita statistik menggunakan Python ya. Materi kita pada hari ini adalah percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas. Pandas ini adalah salah satu library di Python yang banyak digunakan untuk pengolahan data. Library Python yang top itu ya, yang banyak digunakan itu yang minggu lalu sudah kita gunakan ada NumPy ya. Ada SciPy nanti namanya. Nah, kemudian ini ada Pandas. Pandas, ada Stats ya, untuk statistik ada di library khusus namanya Stats. Ya. Ada Scikit-learn ya untuk machine learning dan sebagainya. Nah, library Pandas ini library yang pihak ketiga yang dibuat oleh para pengguna Python ya. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan atau membantu kita di dalam mengakses data ya. Mengakses data, mengolah data, juga menampilkan data dalam bentuk grafis juga dia punya fasilitas ya, walaupun nanti tidak selengkap Matplotlib misalkan ya, atau ya, Seaborn nanti ya. Oke, nah ini saya bahas pakai modul pakai ini PDF ya, yang saya buka ini file PDF. Jadi percobaan distribusi dengan Pandas. Nah ini yang saya cetak ini langsung ini ya, lihat ini kan file Jupyter ini apanya. Jadi ini tampilan cetakan dari Jupyter, ini bukan Jupyter. Nah, tujuannya adalah tugas Anda nanti mengetikkan ini. Ini Anda ketikkan di Jupyter, ini Anda ketikkan, ini Anda ketikkan. Ya. Ini gimana caranya Anda mengambil gambar ini nanti, menampilkan gambar ini. Nah, ini juga Anda ketikkan. Nah, di sini baru di Jupyternya ini baru Anda ini kan. Pakai programnya ini Shell ya, ini Shell Anda ketikkan programnya. Nah, kita selanjutnya. Jadi pada hari ini Anda akan berlatih bagaimana caranya membuat tulisan di Jupyter di samping membuat program. Nah, kalau yang tulis di sini ya, yang ini kan ini programnya, yang Shell namanya, Shell. Tapi kalau ini kan tulisannya. Nah, gimana cara membuat tulisannya? Itu yang mau kita pelajari hari ini supaya Anda di Jupyter tidak hanya bisa mencobakan Python-nya, Anda juga bisa membuat tulisannya. Ya. Membuat tulisannya, membedakan antara Anda sedang menulis atau sedang mencoba program. Kalau tulisan bagaimana supaya hurufnya tebal, gimana supaya ke tengah, gimana supaya hurufnya kecil, hurufnya bergaris, dan sebagainya. Kalau ada gambar, gimana supaya di tulisan kita ada gambar. Nah, gitu. Nah nanti ini yang programnya baru program. Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang saya akan kembali memperlihatkan ke Anda memulai Jupyter. Kan ini kan kita ketikkan di Jupyter ya. Memulai Jupyter. Oke, memulai Jupyter gimana kemarin? Masuk ke Anaconda ya. Ini kita ke folder kita dulu. Folder yang kita kan kemarin di E ya. Di E ini yang paginya statistik. Ini yang paginya ini yang grup pertama, yang grup Anda yang mana? Oh ini. Ini grup Anda ya, pagi kelas. Ini kan folder kita ya. Folder untuk yang pagi, Anda saya sebut namanya pagi 1. Nah, gimana caranya kalau kita mau membuka Jupyter langsung ke folder ini? Nah, saya ulang ya caranya. Ini foldernya dari Explorer, ini di copy, kemudian setelah di copy masuk ke Anaconda, Anaconda Prom ya. Nah, masuk ke Anaconda, masuk yang ke promnya. Jangan yang ke navigatornya, tapi ke promnya ini ya. Anaconda Prom, yang ini yang diklik. Nah, diklik. Ya. Nah, ini kita masuk ke prom Anaconda. Kelihatan ya prom Anacondanya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini tanda kita bukan ke prom Windows, tapi ke prom Anaconda ini ada tulisan base-nya. Kalau ke prom Windows kan nggak ada base-nya. Sebenarnya ke prom Windows boleh juga, asal Anda sudah
setting environment-nya dengan benar. Cuma pengalaman kemarin banyak yang nanya, Pak, kok nggak dikenal ini Python nama Jupyter saya. Nah, sekarang saya langsung aja, kita masuk ke Promanaconda aja langsung. Kalau ke Promanaconda dia langsung kenal itu. Oke, nah sekarang kalau udah sini kita masuk ke direktori kita. Direktori saya kan di E ya, ini tergantung direktori Anda. Punya saya di E.2 dulu. E.2 baru saya masuk ke foldernya direktori kerja yang tadi udah saya tentukan yang punya kelas ini ya. Nah, kalau ke direktori kerja pakai CD. CD ini dalam tanda petik ya, buat dalam tanda petik. Di dalam tanda petik ini dipaste, Ctrl V ya, Ctrl V begini ya. Kelihatan nggak? Ctrl V, gini. Ini langsung di enter. Nah, langsung dia masuk ya. Lihat saya dir. Nah, ini dia. Saya sekarang berada di direktori ini di dalam. Mana ya? Nah, ini di sini. Nah, oke, sudah ya. Kita udah masuk ke direktori kerja kita. Nah, tergantung direktori kerja di komputer Anda apa. Jadi di promnya Anaconda, kita sudah masuk ke prom Anaconda. Membuka Jupyter tinggal diketikkan. Jupyter notebook gitu. Enter. Nah, gitu aja. Telah memulai, sehingga langsung dia begitu Jupyter terbuka langsung ke folder itu. Kita tunggu ya. Nah, ini masih proses dia. Nanti ada tulisan prosesnya ya. Ya. Masih proses. Oke, nah itu udah mulai. Bentar, saya cari minum dulu. Ya, itu dia foldernya. Udah terbuka Jupyternya. Udah terbuka Jupyternya. Nah, sekarang Anda letakkan file PDF yang di portal itu ke sini ya, ke folder ini. Ya. Jadi ini saya letakkan beda ini aja. Banyak banget ini ya. Supaya terpisah. Dia sendiri ya. Nah, yang file PDF yang ada di portal itu ini. Atau yang tadi saya letakkan di chatting ya, di chatting, Anda letakkan ke folder direktori kerja Anda. Nah, ini saya ambil. Nah, ini ya. Ini saya ada di folder saya, nanti Anda bisa download ya. Ini letakkan ke ini. Kan ini direktori kerja. Nah, saya letakkan di sini ya. Saya paste. Nah, ini. Jadi file PDF-nya ada di sini. File PDF. File PDF maksudnya supaya nanti waktu kita mencoba file PDF-nya di sebelah. Nah, sekarang kan dia ada ini. Ada ini ya. Nah, setelah itu dari sini buka Python-nya. Buka Python-nya, new Python baru ya. Bukan Python apa? File Jupyter baru. Python kan tadi itu. Jupyter baru. Nah, ini. Masih muter. Nah, ini kan masih baru ini, masih kosong. Nah, di sini Anda ketikkan yang petunjuk di sini tadi, PDF ini tadi, percobaan distribusi. Nah, gimana cara ngetik ini? Itu yang mau kita bahas hari ini. Anda bisa mengetik ini, walaupun ini bukan program, Anda tahu cara mengetikkan namanya Markdown ini ya, tulisan Markdown di Jupyter. Ya. Nah, oke, kan tadi kita bukanya di sini ya. Nah, di sini Anda ngetiknya. Nah, supaya mudah mengetiknya, ini di sebelah kan sudah ada PDF-nya. Nah, ini kan sudah ada PDF. Ini diklik aja. Nah, jadi terbuka PDF. Ada PDF-nya di ini. Ini saya karena pakai apa? Microsoft Edge, PDF-nya terbuka di sini juga. Cuma intinya gimana caranya supaya PDF Anda di sebelah, ini Python-nya, ini PDF-nya.
Ini Jupyternya, ini PDF. Supaya kalau mau lihat modulnya tinggal ke sini, mau ngetik tinggal ke sini. Bisa juga langsung aja di open bisa ya di sini kan di browser Chrome. Kalau Anda pakai Chrome kan bisa juga di open. Di open PDF-nya sehingga ini di sebelah-sebelah. Oke, pertama ini Jupyter masih kosong. Tugasnya Anda membuat supaya Jupyter yang kosong ini isinya seperti ini. Nah, seperti ini sih. Seperti ini. Dari atas ke bawah ini. Berapa lembar nih? Ada 5 lembar ya, atau ada 74 sel ya. 4 sel. Oke. Ya, sekarang pertama ganti namanya dulu. Anda ganti namanya jadi percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas. Ini. Di mana ganti nama? Ganti nama filenya di mana? Itu Pak, untilated satunya diklik. Percobaan distribusi frekuensi di Pandas gitu atau apa nanti ya. Nama juga bisa di. Penting jangan untitled lagi. Nah, di sini. Kalau kita lihat di sini udah berganti namanya. Ini untitled yang kemarin ya. Yang sekarang mana dia? Nah, ini sekarang jadi IPYIN B, kalau ini kan PDF. Yang kedua, gimana caranya ini menulis percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas gede di tengah. Ya, gede di tengah dan bukan program. Ya, kalau program di sini kode, tapi kalau bukan program markdown. Nah, itu. Jadi pertama yang kode ganti jadi markdown, ganti jadi markdown kan? Tulisannya apa? Saya lihat dianya ke sebelah ya. Jadi makanya saya supaya mudah saya melihatnya ke sebelah sini. Ini kan ininya ya, file PDF. Percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas. Oh, tulisannya sama ya. Percobaan, tulis saja ya, percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas. Nah, gitu. Ini markdown. Ya, kalau ini kode lihat, kalau kode dijalankan error dia, kan ini kan bukan kode MATLAB. Tapi ini markdown. Markdown itu tulisan maksudnya. Tulisan dia. Nah, markdown ini kalau di run, mau dia jadi tulisan dia kan. Tapi besar. Nah, kalau mau besar ini di double klik lagi. Nah, double klik lagi, ketik lagi, pakai tanda pagar, spasi. Nah, besar dia itu. Kalau di run, nah besar dia. Nah, ini kalau mau diedit ini distribusi kurang i-nya ya. Nah, distribusi. Kalau mau mengedit di double klik aja ya. Habis itu di run lagi. Percobaan distribusi ya salah frekuensi dengan Pandas. Nah, gitu buatnya gede. Ayo, ada yang mau diulang? Udah tahu lah ya, cuma ngetik doang ya. Tapi ini kayak kita ngetik di WA loh, kalau saya lihat ini. Besar ya. Di tengah, ini kan di tengah ini. Nah, kalau mau di tengah, kasih center. Nah, lihat, ini double klik lagi ya. Centernya di sini. Centernya di sini, center gitu. Sini slash center. Jadi di markdown-nya Jupyter ke tengah itu center, di kata-katanya center gitu. Ini pagar satu ini dia besar. Pagar satu besar. Nah, ini kalau di run, nah jadi di tengah dia. Percobaan distribusi frekuensi dengan Pandas. Apalagi? Tuliskan ini, isikan identitas Anda, NIM.2, nama .2. Nah, di bawahnya. Tapi kalau di bawahnya enter aja. Isikan identitas Anda. Enter, NIM.2. Enter, nama .2. Ini maksudnya NIM, masukkan NIM Anda ya, 2019-24-0300 misalkan. Namanya apa? Namanya Sayonara Nasution, orang Jepang tapi gini, udah dijalankan. Lihat ya, kalau dijalankan lihat, ini kayak di HTML ya. Kalau dijalankan, lah kok namanya di atas? Namanya kok di atas? Mau kita kan di bawah. Nah, caranya kalau mau ke bawah, ini seperti ini, Anda kasih spasi satu, tapi kan jadinya dia jarang ya. Kalau mau rapat, nah, diperbolehkan menggunakan fitur yang ada di HTML. Kalau di HTML supaya turun ke bawah pakai apa?
Ya, HTML pakai apa kalau mau turun ke bawah? Pakai pakai BR dia. Nah, gitu nanti. Jadi nanti percobaan distribusi provinsi dengan Pandas. Nama Anda sekarang di sini aja, nggak usah di sini lagi. Kemarin kan di sini namanya. Nanti di sini ke sana. Ini nama. Sudah sampai sini. Oh, ada garis ya, kasih aja garis. Ada garis ya. Nah, kalau ada garis, buat aja garis gini-gini aja. Tapi garisnya di tengah itu ya. Di tengah berarti ini dikasih center dengan slash center, ditutup ya. Center ditutup dengan slash. Kurang tuh enter. Ya udahlah. Jadi maksudnya nggak ada garis ya. Anda mau kasih garis di sini ya silakanlah dihias-hias. Mau ada foto Anda di sini nanti boleh. Ya, yang mau eksis ya. Silahkan aja. Oke, tuh. Nah sekarang ini ada kata-kata apa itu? Saya gedein ya. Kata-kata library Pandas pada Python dipanggil dengan kode perintah import Pandas SPD. Nah, ketik aja. Nah, ini boleh diketik lanjutnya saya anjurkan di bawah, di sel bawahnya. Di sini juga boleh. Kan bisa nyatu ya, karena sama-sama tulisan, tapi di sini saya cobakan yang ke sel berikutnya. Tulisannya apa? Library Pandas pada Python. Nah, ketik aja. Library Pandas pada Python dipanggil dengan kode perintah. Sambil biar Anda membaca ya, dipanggil dengan kode perintah. Jadi kalau kita mau pakai library Pandas, dipanggil dengan perintah import Pandas SPD. S itu sebagai SPD. Jangan lupa ini bukan program, tapi markdown. Ini run. Library Pandas pada Python dipanggil dengan kode perintah import Pandas. Tapi ini tebal. Ini tebal ya, import Pandasnya tebal. Gimana kalau mau tebal? Nah, kalau mau tebal tapi nggak gede ya. Kayak di WA kan kalau tebal kan pakai ini. Pakai tanda bintang ya. Kalau di WA 1 kan, kalau Anda mau buat tebal kan. Kalau di Jupyter ini bintangnya 2. Ini kalau di run, nah tebal dia sendiri. Library ini kok Pandas ya. Pandas pada Python dipanggil dengan kode perintah. Nah, panggil dengan kode perintah import Pandas SPD. Lihat lagi. Nah, library Pandas ini memiliki 2 struktur data yang sangat diandalkan. Ini double klik aja. Sini aja ya. Coba. Library Pandas. Library Pandas ini memiliki 2 struktur data yang sangat diandalkan, yaitu gitu. Yaitu data frame dan series. Yaitu data frame dan series. Nah, udah. Lihat ya, ini kalau saya jalankan, nah dia kan naik ke atas ini. Gimana tadi supaya turun ke bawah? Supaya library ini di bawah? Gimana tadi? Ya. BR, Pak. Perintah BR, Pak. BR ya, si Elsa sama Zafira. BR-nya di mana? Sini. BR-nya boleh di sini boleh ya. Di sini juga boleh. Yang penting BR-nya, arti BR itu turun. Kalau saya kasih di sini kan turun yang setelah dia. Kasih di sini juga boleh. BR. Nah, gitu. Nah, dari Pandas pada Python dipanggil dengan library memiliki 2 surat. Kalau salah ketik ya udah ya. Nanti ada itu. Nah, udah. Data frame mirip dengan table database. Enter. Kalau kita enter dia turun dia otomatis. Ya, gini ya. Data frame mirip dengan table pada database relasional. Jadi di Pandas itu ada namanya data frame yang terdiri dari row dan column. Yang terdiri dari row dan column.
Enter lagi. Enter lagi ke bawah ya. Series sebenarnya bagian dari struktur data sebagian dari struktur data frame tetapi memiliki satu kolom. Nah, dikasih series sebenarnya bagian dari struktur data frame tetapi hanya memiliki satu kolom. Belum gitu. Jalankan. Nah, tetapi kalau dijalankan kok dia begini? Padahal yang di sini dia ada ininya, ada poinnya, ada bullet namanya kalau di Word ya. Nah, gimana caranya buat ini? Nah, ya Anda perhatikan lagi nih, gimana caranya buat ini? Kan ini apa? Poin-poin gitu ya, ada apa? Ada tanda apa namanya itu? List ya, list. Kalau Anda belajar di HTML namanya list. Nah, lihat caranya gini di sini Anda kasih tanda kurang, tanda dash ya, kasih spasi. Nah, yang bawah juga tanda kurang, kasih spasi. Nah, udah. Ini kalau dijalankan, nah, lihat jadi ada bullet. Gitu. Oke, ini pasti ada aja nih. Pak, diulang Pak dari awal tadi. Ya, maunya saya diulang yang tadi. Kalau diulang lagi dari awal, habis waktu kita ya. Nanti Anda baca, Anda tonton rekamannya aja. Nah, udah gini kan, udah sampai kan dari sini sampai sini Anda udah sudah bisa ya gitu. Ya caranya. Ini Anda kalau mau eksis Pak, kok nama saya kecil Pak, ya digedein lah namanya. Gedein. Kalau gedein gini ya, kalau pagarnya 1 paling gede, pagarnya 2 agak kecil, pagarnya 3 agak kecil. Nah, saya coba buat pagarnya 3. Nah, TBR. Nah, kan agak gede ya. Yang nama kok nggak jadi ya. Yang nama itu karena kena BR ya. Nah, ada BR ya. Ya, kayaknya BR-nya di atas. Oh ya, kalau udah begini nggak perlu BR. Nah, nggak perlu BR ya. Tanda pagar itu langsung turun. Nah, bisa gitu ya. Kalau Anda, Pak, nama saya gede dong, Pak. Gitu, namanya gede. Kegedean pagarnya tambah lagi. Jadi makin banyak pagarnya, dia makin kecil. Oh, tuh, jadi kecil normal deh. Gitu. Ya, itulah Anda. Ya, Anda bagus-bagusilah nanti gimana maunya ya. Ini kan nama Anda ya. Nama Anda yang ada. Kalau biasanya saya ini di sini kasih garis, nanti di sini kasih garis lagi. Jadi antara nama-nama ada garis kita. Oke, sudah ya. Nih. Sekarang apa ini? Wah, ini ada gambar ini. Ada gambar, ini gambar data frame, ini gambar series. Gimana Pak cara masukkan gambar itu? Nah, caranya ada macam-macam. Gambarnya bisa Anda ambil dari link internet, bisa juga gambarnya Anda ambil dari kalau udah ada di komputer Anda. Nah, untuk kali ini saya akan coba mengambil gambarnya dari link yang ada di internet. Nah, caranya gini. Lihat ya, gambar ini ya. Saya cari gambarnya. Saya masuk ke ini ya. Saya masuk ke apa namanya ini? Ke Google Search. Nah, gini aja supaya kalau mau cari gambar data frame, gitu. Ketik aja data frame ya. Enter. Nah, pilih gambar. Nah, ini kan ada banyak gambar-gambar contoh data frame. Anda ambil aja satu, terserah mau yang mana. Yang bisa membuat Anda paham tentang data frame. Tadi yang saya ambil kemarin yang mana? Ini ya, yang punya kita yang mana? Nggak mesti sama ya. Nah, ini kan data frame. Jadi data frame itu kayak database dia. Ini table, ini nama kolomnya, ini name. Ini datanya. Cuma kelebihannya di data frame-nya ada nomornya kan. Kalau di database kan nggak ada ini nomor 0, 1, 2, 3. Jadi ini kan persis ini kayak database. Nah, kita mau cari gambar itu tadi kan. Gambarnya ini ya. Oh, ini nggak kebesaran. Iya ya, ini ya. Oh, ini dia ini kayak. Tapi boleh yang mana aja lah ya. Boleh yang mana aja kan banyak ini contoh-contoh data frame. Nah, saya ambil yang ini ya. Nah, misalkan yang ini kalau udah diambil, ini diklik kanan, di copy aja. Copy image. Nah, ini copy image. Kembali ke sini kembali ke ini kemana ini kembali ke Jupiter. Nah, ini dipasti aja sih. Saya pasti ya, pasti itu Ctrl V ya, pasti. Saya pasti. Oh, tadi belum copy, kopinya belum berhasil tadi.
Klik kanan, copy image. Kanan, copy image. Nah, di sini klik kanan, paste. Oh, ini harus markdown. Ini harus markdown, baru kita paste. Paste gitu ya. Jadi di sini harus markdown tadi. Tadi kan kode. Nah, baru di run. Lihat, kalau di run, jadi gambar dia. Kalau di run jadi gambar dia. Gitu aja gambar. Tapi gambarnya gede banget, Pak. Nah, kalau gambarnya gede, kalau mau gambarnya bisa diatur pakai HTML. HTML itu kan image ya, image, src gitu. Jago-jago HTML. Nah, gini. Ini paste di sini. Paste di sini. Kemudian di sini besarnya mau berapa besarnya? Misalkan maunya 40% aja. Nah, gitu. 40% ya. Kalau terlalu gede bisa kita kecilin. SRC-nya salah. SRC-nya kalau mau ngambil SRC-nya ini klik kanan, copy linknya. Ini copy image address. Copy image address. HTTP. Nah, ini gambarnya. Mau nggak? Kan agak kecil ya. Kecilin lagi 40% gede. 20%. With TH. Lebarnya. Wah, kekecilan. Berapa ya? 50%. Nah, gitu. Kasih tulisan data frame. Double klik lagi. Kasih tulisan di bawahnya. Data frame. Data frame gitu. Kasih gini ya. Ini cara-cara bagusin aja ya. Center ya. Dikasih center. Udah, center, run ya. Nah, data frame, ini dia data frame. Satu lagi gambar data series. Sekarang enak cari gambarnya. Series ya, namanya series ya. Series di Pandas. Tapi harus Pandas ya, Pandas Python atau apa. Wah, ini banyak nih contohnya data series. Mau ini ya sama. Ini juga data series, intinya dia sebenarnya sama ya, sama data frame, cuma ini kolomnya satu. Yang sambil Anda belajar, cari ini gimana ya? Yang mana ya? Mana aja lah ya. Ini aja, ini ada tulisan Python-nya ini. Tadi gimana? Klik kanan, copy image address. Copy image address. Ini boleh di sini ya, atau kalau mau satu sel di sini juga boleh lanjut. Lanjut. IMG width mau berapa persen? Nanti kegedean ya. 40% aja. SRC sama dengan ini HTML ini ya. Kode HTML. Sebagian HTML jalan jadi. Ini saya paste tadi nih yang dari itu tadi halamannya tadi. Ada tulisan ini karena saya copy aja. Tulisannya adalah series ya. Series Pandas. Kalau di data frame Pandas, ini series Pandas. Ini saya run. Nah, ini jadi ada gambar. Jadi kayak buku kan kita kayak membuat buku. Percobaan integrasi dengan Pandas. Identitas saya ini ada ganti nanti lah ya. Identitas atau apa? Data mahasiswa gitu atau apa. NIM ini namanya ya si ini. Nah, ini library Pandas ini. Nah, ini contohnya data frame dalam bentuk gambar. Ini contoh series dalam bentuk gambar. Nah, selesai sampai sini. Gitu. Kemudian ini lagi. Data pada library Pandas bisa diperoleh dari ada 4 ya. Jadi data di library Pandas itu bisa diperoleh dari 4 cara ya. Nah, tulis saja data pada
library pandas dapat diperoleh apa sih? Dapat diperoleh data pada diperoleh dari titik 2. Nah, dari mana? Dari input langsung dari file dari database dari open public. Nah, ini jangan lupa ini adalah lockdown ya. Kasih garis ya, garis input file, input data langsung. Kasih garis lagi dari file. Jadi kita bisa ngambil dari file CSV nanti ya, yang akan kita cobakan hari ini ya. Bisa juga nanti dari file JSON atau dari file XML gitu ya. Yang ketiga bisa juga dari database langsung, dari MySQL kita bisa langsung ambil datanya. Kita buat koneksinya gitu ya. Dan yang keempat bisa dari open atau public dataset. Ini sekarang yang sangat fenomenal ya. Kita bisa ngambil data dari luar ya, dari kependudukan, dari BPS gitu ya. Ya, ini dijalankan. Nah, data pada library terperoleh dari sini. Oke, apa lagi? Nah, sudah. Ini contohnya ya, kalau Anda mau melihat dataset itu bisa dapat dari mana sih? Nah, di sini ada banyak dataset. Jadi orang statistik sama orang data mining itu butuh data. Nah, data itu banyak sekarang udah disiapkan. Kita tinggal ngambil, tinggal olah nanti. Tapi untuk contoh kita saat ini datanya kita buatkan sendiri. Oke, nah ini di bawah ini percobaan 1 membuat tabel dan distribusi frekuensi dengan input data langsung. Jadi yang nomor 1 dulu ini. Tapi masih markdown ya, belum kode. Percobaan 1. Apa yang percobaan 1? Membuat tabel dan distribusi frekuensi. Membuat tabel dan distribusi frekuensi dengan input langsung. Nah, ini kalau nggak salah besar tadi ya. Kalau besar kasih tanda pagar. Wah, kegedean. 2 aja pagarnya. Ya udah, 2 aja ya. Nah, gitu. Percobaan 1. Lagi 1 ya. Percobaan membuat. Ini apa sih? Oh ya, percobaan membuat tabel dan diskusi. Nah. Oke, jadi yang pertama kali kita mengimport library pandas. Nah, sekarang ini kita buat dulu tulisannya. Kan kita lagi belajar ini ya, belajar membuat buku lah ya. Jadi, pertama ngapain? Pertama memanggil ya. Memanggil library pandas dengan import. Nah, ini masih markdown. Dijalankan, ini belum program. Jadi dari sini ke atas belum ada yang program. Semuanya tulisan aja ya. Nah, barulah di bawah ini tulisan. Ini kode ya di sini ya. Sini kode ditulis import pandas SPD. Jadi di program kita di bawah nanti kita nggak manggilnya pandas tapi PD. Itu artinya SPD. Nama library-nya pandas. Import ini perintahnya. Nah, ini harus di-run. Nah, udah jalan. Begitu kita jalan, ini langsung dikenal ada PD, ada banyak PD. Nah, kita lagi ke bawah, suruh ngapain? Memasukkan data ke data frame-nya pandas. Masukkan data ke data frame-nya pandas. Nah, kita mau masukkan data. Masukkan data ke data frame pandas. Nah, ini bukan program. Ini apa? Markdown. Programnya apa? Programnya ini. Jadi datanya 99, 86, 87, 88. Itu datanya. Jadi cara masukkan datanya, kita kasih nama variabelnya ini speed car. Ini data kecepatan mobil ya. Data kecepatan mobil. Oke. Speed car. Speed car itu nama variabel. Speed car sama dengan ini saya pakai kurung kurawal. Kenapa kurung kurawal? Karena dia nanti dictionary ya. Karena ada
Ini nama kolomnya. Ini datanya. Jadi kita kasih nama kolomnya speed. Ya, nama kolomnya speed. Nama kolomnya speed. Nah, ini titik 2, ini titik 2, ini datanya. Datanya ini dalam kurung siku, dia list. Kurung siku itu kan di ini namanya list, kurung siku. Nah, baru ini datanya kita masukkan berapa? 998687. 9986,87. Berapa lagi? 998687. 88 111 86. 88 111 86. Ya. Ini sengaja saya nggak bisa di-copy ya. Nggak bisa bikin gambar. Boleh copy ya. 86. Sini tadi ya. 103 87 94. 103 87 94. 787785, 787785, 787785, 86,86. Nah, sudah selesai. Ya, ini ada kata-kata ya. Jadi ini perintah ini, baris ini kan ada komentar ya. Ini kan tanda pagar komentar. Memasukkan data ke struktur dictionary. Nanti boleh Anda kasih ya. Ini dijalankan. Nah, nggak ada error ya. Berarti ini udah benar ini yang di atas. Nah, ini bisa ditambah, diklik, dan di bawahnya ada lagi, ada 2 baris. Nah, di bawahnya share PD data frame. Share PD data frame. Share itu nama variabel, katakanlah variabel serial ya. Nah, nanti ini PD itu apa? PD itu ini. PD titik data frame. Data frame ini data jenis struktur datanya ya, data frame ini dalam kurung buka kurung. Nah, yang di dalam data frame itu ini speed car ini. Speed car ini. Gitu, speed car itu. Jadi ini fungsinya untuk menjadikan data dictionary ini masuk ke data frame-nya Pandas. Ini kan data frame-nya Pandas. Kita masukkan karena dia di atas sudah kita definisikan. Nah, ini dijalankan kalau nggak ada error. Nah, nggak ada error, aman. Tinggal ngapain? Tinggal kita cetak. Apa yang kita cetak ini? Share. Ini kan nama variabelnya share ya. Apa isi share? Cara mencetak kan boleh nggak pakai print ya, kemarin ya. Cukup namanya aja. Share gitu, udah di-run. Nah, inilah datanya. Ini datanya udah masuk artinya. Jadi nama kolomnya speed, isinya 99, 98, 87, 86, 111, 8. Nah, isinya ini tadi. Nah, gitu. Sampai sini kan udah. Nah, ini sampai sini nih. Sudah. Saya ngikutin ini. Nah, barulah kita masuk materi kuliah kita. Materi kuliah kita adalah membuat tabel frekuensi. Nah, membuat tabel frekuensi. Coba kalau Anda disuruh membuat tabel frekuensi dari data ini. Apa artinya tabel frekuensi? Siapa yang ingat? Tabel frekuensi itu artinya apa? Artinya tabel frekuensi. Kita punya data ini, ada 13 data. Di 13 data ini kita diminta membuat tabel frekuensinya. Nah, yang kita buat apa? Nilai datanya bukan, Pak. Ya, nilainya dengan apa ya? Ada 2 kolom ya nanti ya. Dihasilkanlah 2 kolom. Kolom yang pertama nilai data speed itu, kemudian kolom yang di sebelahnya apa? Kolom yang di sebelahnya apa? Ayo. Frekuensinya ya, kan tabel frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlahnya. Jadi kita buat tabel misalkan gini ya. 99, jumlahnya ada berapa di sini 99? Jumlahnya berapa di sini? Angka 99 di sini ada berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? 1, Pak. 1, Pak. Ya, enter. 86. Jumlahnya ada berapa di sini? 1,
2, 2. 3, Pak. 3, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu kan. Terus 87. Jumlahnya ada berapa? 2, 2. 2, Pak. Gitu, dan selanjutnya itulah namanya tabel frekuensi. Tapi nanti yang di sini nggak boleh ada yang sama ya. Kayak ini 86 kan udah di atas. Sekali aja dihitung gitu. Itu namanya tabel frekuensi. Nah, zaman sekarang kita kan nggak ngitung manual. Nggak boleh orang statistik ngitung manual ya. Udah ada programnya. Nah, kalau di mana ini? Di Python. Di Python, untuk membuat tabel frekuensi, nah, di sini ada ya. Untuk membuat tabel frekuensi, perintahnya adalah value counts. Value counts. Itu aja. Jadi nama parabelnya kan share itu ya. Jadi share titik value underscore count atau s. Udah titik koma. Lihat ya ini, saya enter. Nah, langsung dibuat kan ya. 863, 872, 771. Nah, ngapain kita ngitung-ngitung? Tapi kita harus tahu, oh, itu menghitung jumlah setiap angkanya. Nah, itu yang kita perlu tahu. Untuk selanjutnya jangan kita yang hitung. Data yang sesungguhnya nanti kan nggak 13 ya. Di tempat kita kerja nanti datanya 100, 200, 1000 nanti, dari sini sampai 1000 data. Masa kita hitung itu satu-satu? Ya, mana mau orang jadi kerja di bagian statistik. Udah ada, jadi untuk di Python namanya ini ya. Ini udah ada juga di sini value counts, namanya value counts. Nah, kalau ini kan saya langsung hasilnya nih saya ketik ya. Boleh disimpan ke variabel dulu. Kita kasih namanya tabel aja gitu atau apa gitu. Nah, ini kalau kita kasih nama variabel, pas kita jalankan nggak kelihatan ini. Karena kan dia cuma nyimpan ke variabel. Kalau mau kelihatan yang tabel ini kita cetak, ini kan namanya jadi tabel gitu. Kita run, baru kelihatan lagi. Jadi tujuannya ini supaya apa? Yang hasil dari tabel frekuensi tadi disimpan ke sebuah variabel. Namanya apa aja boleh. Ini namanya tabel. Saya kasih namanya tabel. Nah, itulah tabel frekuensi. Nah, sekarang lihat disuruh ngapain lagi? Oh, suruh gambar. Nah, itu kan tabel frekuensi, tabelnya. Kalau gambar grafiknya gimana? Nah, gambar grafiknya kita tinggal ngasih perintah, kan datanya tadi ada di tabel ya. Perintahnya plot, kita cetak itu. Plot nanti jenisnya apa? Jenisnya ada banyak jenis nanti yang bisa kita gambarkan. Dari data ini kan kita bisa mau gambar ya, ada banyak jenis, tapi dalam hal ini nanti ini jenisnya bar ya. Jenisnya bar. Ya, bar ini bar batang gitu ya. Bar. Plot bar. Ini kalau saya jalankan, nah lihat langsung ini. Inilah namanya grafik inilah namanya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi. Pembahasan kita hari ini distribusi frekuensi. Menurut kurikulum apanya di silabus. Inilah distribusi frekuensi gambarnya ya. Kalau ini tabelnya, kalau ini gambarnya. Nah, begitu aja. Udah, nanti tinggal cari data yang lain. Mau data apa saja gitu. Biasanya umur ya, umur gimana nih? Distribusi frekuensi umur gimana gitu. Yang penting ada datanya. Yang penting ada datanya, nggak perlu nggak perlu ini ya, kita hitung satu-satu. Oke. Udah kan? Jadi ceritanya gini ya. Nah, tetapi ini kalau Anda perhatikan ini belum menjadi distribusi frekuensi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena distribusi frekuensi itu ini harus ngurut ini. Urut dari kecil ke besar, harus ordinal ya, ordinal. Ini kan nggak ngurut ya kalau Anda lihat ya. 86, habis itu 87, habis itu 77 kan tidak terurut ini. Nah, kalau mau jadi benar-benar tabel ini, mau jadi benar-benar ini harus diurutkan dulu. Harus diurutkan dulu ini ininya. Jadi berarti yang paling atas di sini nanti apa kalau terurut? Angka berapa nanti? Angka yang lebih dulu angka berapa di sini nanti paling atasnya? Kalau kita urut? 77. Ya, 77 dulu. Itu kan masalah 86, 87, 77. Supaya di sini juga nanti ini dari yang terkecil. Kan yang namanya distribusi frekuensi kan di sini terurut ya. Nah, cara mengurutkannya, lihat cara mengurut. Ini kan belum terurut ya, table ya.
Cara ngurutkannya ini saya ambil lagi, saya copy aja ya. Cara ngurutkannya ini perintahnya sort index. Sort index tapi kasih buka kurung tutup kurung. Nah, lihat dengan perintah sort index saya run. Nah, lihat ini. Terurut ya, 77 dulu baru 78, baru 85 dan seterusnya ini baru terurut. Nah, supaya dia menggambar lagi, ini kita ambil aja nih semuanya. Kita ambil ini semuanya. Apa tadi perintahnya untuk menggambar ini? Kalau udah gini-gini, kalau udah ada kita copy aja ya. Ini udah ada. Nah, Ctrl C. Nah, sini ya. Ctrl V. Run. Yes. Ayo. I-nya 2 ya. I-nya 1. Run. Ini baru distribusi frekuensi. Ya, naik. Nah, kalau kita gambarkan begitu, Den. Nah, kita nggak tahu ini frekuensinya normal atau distribusi apa gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini nanti masalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Inilah distribusi frekuensi dari apa ini? Dari speed. Nah, itu nanti dasar-dasarnya. Cuma ini materinya ini Anda harus ketik sendiri supaya Anda belajar. Kata-katanya juga nanti Anda kasih tulisan. Kan saya kan belum saya kasih tulisan. Kasih tulisan di bawahnya kayak seperti ini. Oke, itu. Itu yang pertama. Nah, ini sekarang percobaan kedua lagi, percobaan membuat tabel dan distribusi frekuensi dari file CSV. Percobaan nomor 2 ya. Percobaan membuat tabel frekuensi, dan distribusi grafiknya ya. Dan grafik distribusi frekuensi dari file CSV. Nah, sekarang ini kita bukan dari langsung diketikkan, tapi dari file. File CSV itu tadi sudah sistem banyak beredar ya di internet ya. Ini kita kasih pagarnya 2 tadi ya. Nah, tapi ini markdown ya, markdown supaya jadi gede deh. Jadi ini kan tadi percobaan 1. Percobaan 2 adalah membuat tabel frekuensi dan grafik distribusi frekuensi dari file CSV. Nah, itu percobaan 2. Caranya gimana, Pak? Nah, saat ini biar Anda mengerti, biar Anda tahu isi file CSV itu seperti apa, maka untuk percobaan yang pertama ini file CSV-nya Anda buat sendiri. Aslinya nanti file CSV itu kita ambil dari BPS, dari kependudukan, dari kaggle.com, banyak itu CSV sekarang. Supaya Anda tahu file CSV itu apa sih? Nah, ini contohnya. Anda buat sendiri file CSV-nya. Membuatnya mudah pakai Notepad ini. Anda ketik Notepad ini. Nah ini. Ini Anda ketik pakai Notepad ini. Char name, color, age. Anda ketik pakai Notepad nanti. Pakai koma, lihat ya. Kenapa disebut CSV? C-nya itu koma. Koma ini ya, pemisahnya ya. Nilai-nilainya itu di koma. Ini judulnya. Nah, ini saya sudah buat ini. Saya sudah buat. Angel ini juga bukan. Saya sudah buat. Saya sudah buat tapi bukan. Nanti Anda ketik sendiri ya. Supaya Anda tahu file CSV itu seperti apa. Nah, ini sudah saya buat. Saya buatnya di mana ya? Di sini statistik. Nah, ini saya kasih namanya char.csv. Ini saya copy ya. Saya copy ke folder kita ini. Nah, folder Anda kan di sini tadi di pagi 1 ya. Nah, ini file CSV-nya. Ini kalau pakai Notepad, isinya seperti ini, seperti tadi. Lihat, car name, color, age, speed, autopass, enter, BMW, red, 5, 99, y, enter, Volvo, ini Anda ketik aja kayak biasa. Mana dia yang diketik ini? Anda ketik ini. Ini dia kan Anda ketik. Simpan nama filenya char.csv. Gitu. Simpan nama. Kemudian letakkan di dalam folder Anda. Nah, letakkan di dalam direktori kerja Anda. Ya. Letakkan di dalam direktori kerja Anda. Ya, di sini letak.
Nah, namanya char CSV. Nah, kalau udah Anda letakkan, ya sekarang kita kembali ke percobaan 2. Lihat. Nah, perintahnya untuk mengambilnya adalah PD. PD itu apa? PD itu yang tadi di atas. PD titik ini, pandas SPD. PD titik read CSV, membaca CSV. Read CSV dalam kurung tanda petik nama file tadi. Nama filenya car.csv. Kan tadi saya udah punya file ya. Kalau Anda nanti Anda buatkan dulu ya. Kan tadi di sini udah ada ini di dalam. Nah ini car.csv. Ini dia car.csv. Nah ini PD read CSV car CSV supaya ada yang nampung di sini kasih nama. Namanya biasanya DF ya, karena ini data frame nanti. Dia langsung jadi data frame itu. Biasanya disingkat sama orang DF ya. Nah, karena ini DF-nya isinya tentang mobil, saya kasih namanya DF car gitu. DF car. Udah saya jalankan lihat. Nah, kalau nggak ada error dia oke. Tapi kalau saya salah, misalkan ini Carwe gitu. Ini kalau salah nama ya. Ini dia bilang nggak ada nama file itu. Wah, ngomel dia kan. Jadi Anda pastikan nanti Anda letak filenya di sini sama, nama yang Anda panggil juga harus sama gitu. Namanya boleh beda tapi manggilnya namanya harus itu. Namanya adalah Ca. Nah, gitu. Kalau dia diam aja berarti benar. Kenapa Pak diam aja? Karena ini kan sama dengan. Tapi saya mau lihat isinya, Pak. Kalau mau lihat isinya ketik aja ini DF car. DF garis car. Lihat, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Jadi begini dia bentuknya. Inilah data frame tadi ya. Inilah data frame. Padahal sebelumnya bentuknya file CSV begini ya. Pakai koma begini dia. Tapi begitu dimasukkan ke Pandas, data frame, jadinya dia seperti ini. Itu dia. Itulah gunanya file CSV. Nanti file CSV banyak di internet ya. File CSV tentang apa? Tentang COVID, perkembangan COVID, tentang perkembangan pertandingan sepak bola, pertandingan bola basket ya, dan sebagainya. Tapi ya ini kalau file CSV-nya cuma berapa? 13 kan ini kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri di atas. Oke, berarti ini sudah ada file apa ini? File sudah ada ini saya file data frame. Inilah namanya file data frame. Nah dari data frame-nya kita bisa buat apa? Kita bisa buat macam-macam. Kalau ini kan namanya data frame. Kenapa disebut data frame? Karena banyak ininya. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari data frame ini nanti bisa jadi series. Katanya ada 2 jenis ya. Kalau di ini ada data frame, ada series. Supaya jadi series, lihat. Gini aja ya. DF garis car, buka kurung, tutup kurung siku ya, dalam tanda petik. Nah, ini kalau saya, ini kan namanya char name ya. Kolom ini kan namanya char name. Kalau saya buat char name gitu. Lihat, saya enter. Saya run ya. Nah, lihat. Ini jadi series. Ini jadi series. Maksudnya satu kolom deh. Kalau ini data frame. Jadi kita bisa hanya menampilkan kolom ini aja. Atau mau menampilkan kolom color aja bisa. Caranya ya yang kita panggil ya color aja di dalam kurung siku ya. Kurung siku dalam tanda petik 1, tulis color. C-nya besar nggak? Ya, C-nya besar ya. Color. Harus, kalau di sini C-nya besar harus besar juga ya. Sama. Ya, saya jalankan. Ini hanya color aja. Ini hanya car name aja. Ini hanya color aja. Sama di sini. Ini car name aja. Ini color aja. Bisa juga 2. Maunya char name sama color. Gimana, Pak? Kalau ini kan hanya 1 ya, 1. Kalau mau 2, kita buat dulu. Kita buat misalkan ada variabel namanya K. Nah, kita buat isinya di sini. Apanya? Ini ambil aja nih. Char name. Kalau mau buat 2 tadi ya. Koma color. Nah, kemudian baru kita DFK buka ini. Kalau begini-gini kita pakai ilmu copy paste aja. Nah, ini buka kurung, tutup kurung. Nah, kita panggil ini kan namanya K atau namanya call ya. Namanya kan call. Nah, di sini kurung sikunya sekarang call aja. Call itu artinya apa? Car name dan color. Kalau dijalankan, 2 dia. Yaitu kolom
Karnim ya, Karnim ini merek mobil gitu ya, merek mobil, ini warna mobilnya. Warna mobilnya. Kalau ini kan satu-satu ya kena satu. Kalau mau dua begini, dua, nah di sini nanti. Oke, kan gitu ya. Jadi kita udah buat data frame. Nah sekarang kita mau dari ini kita mau menggambarkan distribusi frekuensinya. Kan kita lagi belajar distribusi frekuensinya. Gimana caranya Pak? Nah distribusi frekuensi apa yang mau digambarkan? Banyak kan di sini kan? Bisa car name ya, car name bisa color, bisa age, bisa speed. Ya speed yang tadi, ini speed ini angkanya sama yang tadi di atas. Nah sekarang gimana Pak caranya membuat distribusi frekuensinya? Misalkan maunya car name ya, saya copy ya. Mau kita buatkan tabel frekuensinya. Apa tadi perintahnya? Titik value counts. Buka kurung, tutup kurung otomatis. Ya, saya jalankan. Nah, lihat ini jadi tabel frekuensi. Apa namanya? Iya, tabel frekuensi ya. Jadi ini merek PW4, merek BMW 2, merek Volvo 2, merek Ford 2, merek Toyota 2, merek Tesla 1. Nah, gitu kan. Saya mau jadi gambar, Pak. Jadi gambar ini kalau nggak mau disimpan di variabel, copy aja ini. Menggambar tadi perintahnya apa? Plot dalam kurung kind sama dengan bar. Gitu aja kan? Dari yang udah di asli ini kan tabel. Kalau dikasih plot kind bar dia jadi apa ini? Jadi grafik. Nah, grafik frekuensi. Ini namanya tabel frekuensi, ini namanya grafik frekuensi. Atau distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke, buat semuanya frekuensinya. Kayaknya yang penting itu apa? Yang ada angkanya lah, yang ada terurut. Umur. Umur. Mana yang umur tadi? Umur mobil ya. Umur tadi belum ada umur ya. Oh, kita buat dulu umur. Umur yang ini ya, sampai sini. Atau kalau mau cepat bisa juga ini copy semua. Copy semua. Ini kan karnim, ini ganti sama umur. Umur kan age ya. Lihat ke atas ya, lihat ke atas. Ini kan umur. Ini umur mobil ya. Umur kan age. Ini kalau saya enter. Nah, ini frekuensi berdasarkan umur. Cuma ini umur itu kan ordinal. Ordinal itu maksudnya apa? Ada urutannya. Ya. Ini kalau kita melihat ke tipe data, ini karnim ini tipe datanya bukan ordinal. Artinya urutan tidak ada artinya di sini kan. Kenapa BMW duluan, kenapa Volvo duluan, itu nggak ada maknanya. Color juga ini apa? Jadi karnim tipe kategori, color juga tipe kategori. Tipe kategori itu urutan itu nggak punya makna. Tapi kalau age, umur, ini kan urutan. Maksudnya ada yang lebih besar. Oh, ini umurnya lebih tua, ini lebih umurnya lebih muda, kan gitu ya, bisa dibandingkan. Kalau karnim dengan color, ini nggak bisa. Maka itu disebut variabel tipe kategori. Tapi kalau datanya, urutan itu ada maknanya. Nah, maksudnya, saya bisa nyebut 17 lebih besar dari 2. Nah, itu kan ada artinya memang. Karena umur 17 ya lebih tua dari 2. Tapi kalau saya bilang merah lebih hebat dari putih, nggak ada, itu nggak ada maknanya itu. Ini cuma namanya saja. Nah ini yang begini ini disebut kategori, data tipe kategori. Yang ini datanya tipe ordinal. Ordinal itu maksudnya tipenya ada urutannya. Nah, urutannya ada makna. Speed juga ini ordinal. Nah biasanya distribusi frekuensi itu orang melihat ke data-data yang tipenya ordinal. Yang tentang tipe data minggu lalu kan atau Anda baca lagi. Mungkin belajar statistik kan belajar tipe data. Ada tipe data apa kemarin? Tipe data nominal apa? Yang minggu lalu atau minggu yang pertama ya kualitatif sama kuantitatif. Nah, jadi yang kategori ini termasuk yang kualitas ya, kualitatif. Kalau ini yang angka kuantitatif. Tapi sekarang saya mau buat yang ini. Yang umur, tapi kan harus berurutan dia. Kan harus berurutan. Nggak bisa begini kan? Nah, maka sebelum kita ini, atau sebelum bisa sesudah juga ya, kita value counts. Kita sort index, kayak ini tadi. Jadi ini. Nah, ini dari sini, ini saya copy.
Nah, supaya berurutan, karena yang ini kan nggak, yang umur belum ada ya. Nah, kalau sampai sini aja, ini saya enter. Ini kan umurnya nggak berurutan ini. 7 dulu, baru 2, baru 9, baru 5, baru 8, baru 17. Supaya berurutan dikasih apa tadi? Pengen ingat? Kasih titik apa? Berurutan? Sort. Value. Saya lupa pakai S atau enggak? Mbak, kita jalankan aja ya. Oh, pakai S. Sort values. Salah ya? Sort index ya? Sort index. Nah, lihat ini. Berurutan dia sekarang. Kalau ini kan nggak berurutan ya. 7 dulu, baru 2, baru 9, baru 5. Kalau ini berurutan. 2, 4, sampai 17. Nah, setelah yang berurutan inilah barulah kita gambarkan distribusi frekuensinya. Pakai titik plot, ini ya, plot bar. Plot bar. Kalau gini-gini main copy aja. Itu plot bar. Titiknya ada 2. Error ya, kena titiknya 1. Titiknya kena 1. Nah, ini baru gambar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensinya nggak jelas ya. Distribusi apa ini? Ya, seperti itu. Itulah yang pertama. Ya, materi kita yang pertama ini tentang distribusi frekuensi. Yang kedua, bagaimana mengetikkan tulisan ini di Jupyter. Dan yang ketiga, Anda belajar pandas. Jadi 3 hari ini materi kita. Dan tugas Anda buat ini seperti ini sampai selesai. Seperti ini kan, ini kan nanti udah ada nama Anda di sini. Ya, mau Anda tambah nanti namanya di sini, Anda beri nama Anda lagi di sini boleh. Tapi namanya percobaan distribusi frekuensi di pandas ya. Boleh. Nah, inilah yang Anda kumpulkan ke tugas minggu ini. Yang Anda kumpulkan ke sini. Kumpulkan ke sini. Saya cek dulu ya Google Form-nya. Kumpulkan ke sini nanti. Kan tugas Anda 1, 2 baru ya. Sekarang udah ada yang ketiga, saya tambahkan dulu. Saya tambahkan dulu ya. Pertemuan 3 materinya adalah apa kita? Percobaan distribusi frekuensi dengan pandas dan Jupyter. Percobaan nomor 3. Oke, udah ada tempatnya ya. Anda boleh langsung kumpulkan, kan udah saya buatkan ini tempat. Saya cek ini yang tugas 1 yang mengumpulkan 27 orang. Tugas 2 yang mengumpulkan baru 20 orang. Berarti ada 7 orang yang belum mengumpulkan percobaan visualisasi Jupyter Notebook yang minggu lalu ini. Minggu lalu ya. Yang ini belum ada karena baru hari ini. Ya. Jadi nanti ini saya merisanya enak ini. Tinggal apa? Tinggal saya cek ininya. Tinggal saya cek ya seperti tadi. Teman saya reload. Oke. Ya, yang absen udah 19 orang. Ya, itu untuk hari ini ada pertanyaan.